Hai Mams, welcome back to my channel Melinda Indrajaya. Nah, kali ini aku bakal sharing tips mengenai anak. Jadi aku pengen sharing pengalaman aku sebenarnya. Sekali lagi aku kasih tahu dulu, aku bukan dokter, bukan ahli atau bukan terapis, tapi aku hanya sharing dari pengalaman aku sebagai ibu dari satu anak. Jadi ketika anakku Maxon sekitar umur 4 bulanan itu tuh nangis histeris setiap hari di jam yang sama dan durasinya lumayan panjang sekitar 1 jam. Aku tuh bingung banget gitu, maksudnya harus ngapain dan kenapa gitu anakku bisa terjadi seperti ini, apa maksudnya, apa yang kesakitan gitu. Jadi aku pengen sharing ke kalian mengenai kolik pada baby, karena pada saat itu aku tuh ngerasa minim banget informasi mengenai kolik pada baby. Nah, siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu baru di luaran sana, dan nonton sampai habis karena aku bakal kasih informasi bagaimana cara mengurangi kolik pada baby dan juga penanganannya lebih baik seperti apa. Nah, sebelumnya aku pengen sharing dulu kolik itu apa sih gitu, dan itu penyakit atau bukan. Jadi kolik itu bukan penyakit pada baby atau bukan suatu kesakitan gitu, tapi itu lebih ke behavior pada baby kalau dokter bilangnya. Ciri-cirinya apa sih kalau misalnya anak kalian tuh kena kolik? Yang pertama itu biasanya terjadi pada baby di bawah 1 tahun, lebih tepatnya mungkin di bawah 6 bulan. Lalu itu berlangsung cukup lama, kurang lebih sepanjang 3 minggu biasanya, dan terjadi pada jam yang sama. Jadi anak tuh bakal nangis. Nangisnya tuh bukan nangis biasa ya mams, tapi nangisnya tuh kayak nangis histeris kesakitan. Kayak kita tuh nenangin kayak apa juga nggak bisa. Terus kalian juga nggak bisa kasih susu, dia makin marah. Kasih nenen juga dia nggak mau. Jadi kayak serba salah gitu. Dan juga biasanya dia tuh agak kencengin kakinya. Jadi kakinya suka diangkat-angkat kayak stretching gitu. Lalu terjadi di jam yang sama. Kayak anakku itu waktu itu dia terjadi di jam 9 malam. Jadi kayak sebelum waktu tidur, dan durasinya tuh 1 jam benar-benar nangis nonstop. Lalu dia akan tertidur sendiri karena kecapean. Jadi kita sebagai orang tua sih sedih banget gitu pas ngelihat, nggak tahu mesti gimana gitu. Biasanya menurut survei 1 dari 5 baby itu tuh bakal kena kolik gitu. Nah, kalau misalnya kolik bukan penyakit, jadi kolik itu apa? Itu bisa terjadi karena infant GERD. Infant GERD itu kayak GERD pada baby. Jadi yang kayak asam lambung itu bisa mengakibatkan perut baby itu kembung. Jadi mungkin kemungkinan salah satu penyebab kolik itu seperti itu. Tapi kalau misalnya aku waktu itu bawa anak aku ke dokter sampai 2 kali, aku nanya, "Dok, anak aku kenapa sih kok kayak nangis-nangis kesakitan gitu? Obatnya apa?" Nah, menurut versi dokterku itu sebenarnya nggak ada obat pasti yang bisa menyembuhkan kolik, tapi dia kasih beberapa tips untuk mengurangi kolik pada baby. Apa sih maksudnya baby itu kok nangis-nangis ngeraung kayak kesakitan sampai kayak gitu ya? Karena salah satu komunikasi yang bisa dilakukan baby menandakan kalau dia sakit atau dia nggak nyaman perutnya ya dengan menangis sekenceng-kencengnya itu gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tapi aku bakal sharing beberapa tips yang guna pada saat Maxon kolik itu, yaitu kalian yang pertama itu kalian harus tenangin baby kalian. Kalian harus gendongnya kalau perlu posisi yang kayak burp. Jadi gendongnya model begini, terus kalian puk, lalu kalian tenangkan, dan kalau bisa suasananya tuh bener-bener sepi, bener-bener sunyi, dan juga matiin lampu kalau perlu biar dia lebih calm down. Lalu yang kedua, yang ini juga tips dari dokter aku, dan ini it works menurut aku better gitu, biasa nangisnya, yaitu dengan cara memijat dengan lembut perut baby kalian.
Pijatan baby ada dua. Yang pertama itu pijatan memutar. Mungkin kadang orang ngomongnya pijatan membentuk bulan gitu, moon. Jadi pijatnya itu dari kiri ke kanan bawah. Jadi harus berakhir di perut kanan bawah. Itu dengan menggunakan bisa minyak telon atau minyak balur kutus-kutus, atau juga bisa dengan pisuka. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, ini pisuka adalah minyak balur. Tapi kalau minyak balur kan biasanya baunya tuh strong banget. Nah, pisuka ini minyak balur dengan aroma lavender. Jadi aromanya lebih soft gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka dengan wangi obat-obatan yang strong, mungkin kalian boleh coba karena wanginya tuh lebih lembut, dan juga ini wanginya tuh bener-bener apa ya, bikin calm gitu, menenangkan anak sih menurut aku. Tetap ada wangi rempah-rempahnya, tapi itu yang bikin kita tuh enak gitu. Dan juga ini modelnya pump, jadi enak banget kalau buat dibawa pergi-pergi. Aku tuh pasti selalu bawa model kayak begini, kayak misalnya traveling, karena ini kepake banget. Dan juga ada model roll on. Kalau roll on ini lebih ke buat aku sih, karena kayak kalau misalnya roll on gini kan bisa kalian ada roll ballnya, jadi kalian tuh bisa banget untuk bawa pergi-pergi. Terus kenapa sih perlu bawa minyak ginian? Yang pertama karena anakku tuh alergi sama minyak telon. Setiap anakku dari lahir tuh pakai minyak telon. Aku pernah sharing juga videonya, perbedaan minyak telon dengan minyak balur. Itu aku lebih prefer minyak balur karena minyak telon tuh lebih panas, jadi bikin alergi merah-merah di perut anak aku. Tapi itu optional ya, maksudnya tiap anak kan beda-beda. Terus fungsinya juga selain untuk meringankan perut kembung, dia juga bisa untuk masuk angin. Dan juga kalau misalnya digigit serangga, itu tuh bisa pakai minyak balur ini. Minyak balurnya ini pisuka, nanti aku taruh di description box juga. Nih, dia juga ada jual setan gitu, kalian bisa beli, itu bisa untuk gift untuk teman-teman kalian yang mungkin baru ngelahirin. Karena minyak-minyak kayak gini menurut aku kepake banget. Nah, selanjutnya itu aku juga suka pijet I love you. Pijat I love you itu jadi pijat I love you, tetap berakhirnya tuh di kanan bawah. Perbedaan minyak balur yang ini sama yang di pasaran kayak misalnya kutus-kutus itu apa sih? Nah, kalau misalnya si pisuka ini tuh mengandung 14 komposisi. Kalau minyak kutus-kutus kan kalau kalian lihat itu ingredientsnya 8 macam. Kalau ini tuh 14 macam, yang which is lebih banyak, harusnya lebih works gitu ya. Terus juga yang bedanya lagi aromanya si pisuka lebih soft, wangi lavender. Dan yang terakhir itu perbedaannya, kalau misalnya minyak kutus-kutus itu lebih oil menurut aku, jadi lebih apa ya, lebih kayak oily gitu. Kalau ini lebih keset. Nah, itu preference kalian deh, lebih suka yang mana gitu. Lagi yang nomor 3 itu adalah burping. Jadi biasa kolik itu kan perutnya nggak enak ya, nggak nyaman. Itu kalian bisa burping si baby. Hanya kalian mengizinkan anak kalian pakai empeng, itu juga bisa menenangkan. Dan itu comforting juga. Misalnya tips-tips di atas masih nggak efek, misalnya kalian udah gendong kayak gimana masih nangis-nangis, itu coba juga kalian bawa ke suasana yang berbeda. Misalnya tadinya di kamar tidur, kalian bisa ajak keluar, bisa ajak, maksudnya di suasana yang baru, di tempat yang baru. Dan yang terakhir tips dari aku dan juga dari dokter, sebenarnya dokter tuh nyaranin aku untuk stop makanan-makanan yang untuk aku, karena aku direct breastfeeding. Jadi untuk maminya kalau pakai ASI itu kalian harus stop makanan-makanan tuh yang agak bikin perut tuh kembung. Contohnya apa? Contohnya kayak noodle, mie, terus kopi, pedes-pedes, sayuran yang gassy kayak kol, dan juga produk dairy kalian kurangin. Karena kan biar gimana pun kalau kita tuh makan konsumsi makanan yang bikin gassy itu akan ke anak juga. Atau kalau kalian anak kalian pakai sufor, mungkin kalian bisa coba juga
Sufor yang merek lain yang mungkin bisa lebih mengurangi koliknya dia. Apa sih yang bisa dikasih ke anak kita kalau misalnya lagi kolik? Kayak yang aku bilang, sebenarnya nggak ada obat pasti untuk menyembuhkan, karena kolik itu bisa stop sendiri ketika anak kita udah lebih gedean. Terus tapi ada beberapa option yang kayak banyak aku denger di luaran pada kasih ini anaknya tuh. Pertama itu adalah Interlac. Interlac itu adalah probiotik untuk baby. Biasanya kalian bisa temuin juga di toko-toko baby. Dia tuh nggak perlu resep juga, dan kadang kalau misalnya anak kalian tuh bermasalah dengan pencernaan kayak diare itu juga suka dikasih Interlac gitu. Dan dia juga ngeklaim bahwa dia bisa membantu meringankan kolik. Tapi aku sendiri juga belum ada pengalaman, aku belum, maksudnya pas Maxen kolik aku belum coba gitu, belum sempet coba. Yang kedua itu adalah Grip Water. Grip Water itu juga adalah cairan herbal yang banyak dijual di pasaran. Dia tuh banyak berbagai merek tuh, ada di online market, dan biasanya tuh merek-merek luar negeri, merek lokal juga ada. Tapi kalau Grip Water itu ada pro and kontranya. Ada yang bilang kurang baik untuk anak di bawah 1 tahun karena tuh mengandung cairan gula. Ada juga beberapa merek yang malah mengandung alkohol gitu. Jadi aku pribadi aku nggak ngerekomen, karena aku juga sempat nanya dokter. Kata dokter kalau misalnya nggak kepepet banget, mendingan nggak usah kasih Grip Water gitu. Terus yang ketiga itu adalah obat Cina. Obat Cina ini aku sebenarnya udah pernah coba. Namanya Qinfengsan. Dia tuh kayak bubuk gitu. Jadi satu kotak, kotaknya warna kuning. Satu kotak itu isi 3, dan seingat aku harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau obat China itu kalian juga harus perhatiin, karena banyak barang-barang yang kayak palsu gitu, obat-obatan palsu. Jadi kalian pastiin mesti beli di toko obat yang emang terpercaya gitu. Aku sih sendiri coba pakein ke anakku, nggak ngefek sih. Di anakku Maxen tuh nggak ngefek. Cuma aku denger ada temenku yang punya pengalaman kolik juga, dia kasih Qinfengsan ke anaknya, dan itu ngefek gitu di anaknya jadi lebih better. Kasih option gitu, tapi kalau aku pribadi aku nggak ngerekomendasiin gitu. Kalau aku sih jujur aku lebih suka pakai yang lebih alami lah gitu. Salah satunya juga yang living. Yang living itu kan oil-oilan, jadi dia kayak lebih nggak dimasukin ke dalam mulut gitu. Jadi aku ada yang living, ini yang living juga, tapi ini yang lavender. Waktu itu pas Maxen kolik aku kasih yang gentle baby. Yang gentle baby itu aku olesin di telapak kakinya, itu tuh wanginya juga enak. Nah kalau misalnya untuk pijitin perut, lalu untuk kayak pijat I love you, dan juga untuk daerah perut dan ke atas itu aku lebih rekomenin kalian pakai minyak balur atau minyak telon gitu. Kalau misalnya Maxen sih aku pakai ini minyak balur karena dia sensitif banget sama minyak telon. Dan sekarang tuh minyak balur banyak banget option merek-mereknya. Salah satunya adalah Pisuka ini. Pisuka ini adalah minyak balur yang wanginya tuh nggak terlalu nyenget, tapi wanginya malah lavender. Jadi lebih nenangin gitu, lebih calming, dan aku lebih rekomen biar anak kalian tuh tenang. Jadi sekian vlog aku hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga tetap semangat buat mami-mami yang masih ngurus anaknya, terutama anaknya yang lagi rewel, yang lagi kolik. Badai kolik ini tuh pasti berlalu, jadi kalian tetap semangat. Dan jangan lupa di like video ini, lalu share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh, dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.